Assalamualaikum. Saya Nini Novitasari dari jurusan Pendidikan Ekonomi 3A Akuntansi akan membahas mengenai materi statistika yaitu pemusatan data, mean, median, dan modus. Mari kita bahas. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah sekumpulan data yang biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat atau central tendency, yaitu suatu nilai ukuran pemusatan data, a rank, merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data, sehingga nilai tersebut harus mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, harus mempertimbangkan semua data dalam kelompok data. Kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel. Dan yang keempat, harus mampu digunakan untuk menganalisis statistik lebih lanjut. Yang pertama, dalam ukuran pemusatan data yaitu mean. Mean adalah rata-rata dari nilai yang mewakili himpunan atau himpunan data, a set of that. Rata-rata hitung digunakan apabila jenis datanya adalah numerik, dalam bentuk interval atau rasio. Jika ditanya datanya adalah kategori ordinal, maka sebaiknya menggunakan median. Dan jika datanya adalah numerik nominal, maka sebaiknya menggunakan modus. Sebaran datanya simetris, tidak terdapat data pencilan atau outlier. Dalam mean, terdapat dua data, yaitu mean untuk data tunggal dan mean untuk data kelompok. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana contoh dari mean untuk data tunggal. Soalnya, berikut ini adalah ujian statistika 10 mahasiswa kelas A, Akuntansi Universitas Sukamaju sebagai berikut. 90, 88, 87, 85, 80, 77, 75, 72, 70, dan 60. Maka, untuk menyelesaikannya, jumlah data yang ada di soal tersebut kita tambahkan keseluruhannya, lalu kita bagi dengan banyaknya data, dan mendapat hasilnya. Di sini hasilnya 78,4, itulah yang menjadi rata-rata nilai ujian statistika kelas A akuntansi di Universitas Sukamaju. Untuk mencari rata-rata dari data kelompok, kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. X bar yaitu rata-rata, FI merupakan frekuensi, dan XI adalah nilai tengah kelas interval. Bisa kita lihat di slide video. Di situ ada tabel. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari kelompok tersebut, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per N. FI-nya itu kan sudah ada di tabel yang berwarna ungu, lalu kita masukkan jumlah keseluruhannya itu 1947, dibagi N tadi yaitu nil N, banyaknya data frekuensi. Nah, banyaknya frekuensi itu adalah 25. Jadi, 1947 dibagi 25 mendapatkan hasil 77,8. Jadi, nilai rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 77,8. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Median terdiri dari dua data tunggal dan data kelompok. Dalam mencari data tunggal yang berjumlah ganjil, kita dapat menentukannya. Misalnya jumlah angkanya ada 3, berarti angka di mana yang menjadi tengah dari suatu kumpulan data. Seperti contohnya, A terdiri dari angka 6, 8, 9. Jadi, mediannya dapat kita lihat berada pada urutan kedua, yaitu bernilai 8. Dan untuk data genap, misalnya terdiri dari 4 urutan angka. Contohnya,
2468. Untuk mencarinya di sini berarti mediannya ada dua angka, yaitu 4 dan 6. Lalu kita menggunakan rumus median ditambah nilai yang berada di tengah dan dibagi 2. Di sini nilai yang berada di tengahnya itu adalah 4 dan 6. Median sama dengan 4 ditambah 6 dikurang 2 mendapat hasil 5. Jadi, median untuk data genap tersebut berada di antara 4 dan 6. Cari median dalam data kelompok. Di video bisa dilihat pada tabel yang berwarna ungu merupakan interval kelas, yang berwarna orange frekuensi, dan yang berwarna hijau adalah frekuensi kumulatif. Untuk mencari di manakah median tersebut berada, kita menggunakan rumus median sama dengan batas bawah kelas ditambah panjang kelas dalam kurung 1/2N per banyak frekuensi sebelum kelas median dikurang frekuensi kelas median. Dapat teman-teman lihat di video, datanya berjumlah 25. Jadi 25 tersebut kita bagi 2, mendapatkan hasil 12,5. Kelas mediannya berada pada 48 sampai 54. Lalu batas bawah kelas ini dikurangi dengan 0,5. Menjadi 47,5 ditambah panjang kelasnya dari 41 ke 7 terdapat 7 angka, berarti panjangnya adalah 7. Dalam kurung, N-nya tadi 12,5 dikurang frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas median, yaitu 3, dibagi frekuensi kelas median adalah 8. Jadi, median 47,5 ditambah 7 dalam kurung 9,5 dibagi 8 sama dengan 47,5 ditambah 7 dalam kurung 9,5 dibagi 8 dapat hasilnya 1,187. Lalu kemudian dikalikan dengan 7. Jadi 47,5 ditambah 8,3. 8,3 ini hasil dari 7 kali 1,187. Kemudian dijumlahkan, 87,5 ditambah 4,3 sama dengan 55,8. Jadi, media untuk data kelompok dalam soal ini adalah 55,8. Materi ketiga dari ukuran pemusatan data yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data atau yang paling sering kita ketemui dalam barisan sekumpulan data. Contohnya, hitunglah modus dari data nilai ujian siswa SMA Cempaka di bawah ini. Terdiri dari 11 angka, yaitu 11, 9, 5, 3, 1, 3, 4, 8, 11, 2, 5, 11, 6, dan 11. Untuk mendapatkan modusnya, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil hingga yang besar, sehingga kita mudah untuk menentukan di mana letak modusnya. Jadi, setelah diurutkan, mendapatkan data 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 11, 11, 11, 11. Berdasarkan urutan tersebut, data yang paling sering muncul adalah angka 11. Jadi, modusnya adalah angka 11 dengan frekuensi kemunculan 4 kali. Untuk mencari modus dari data kelompok menggunakan rumus modus sama dengan batas bawah kelas tambah panjang kelas dalam kurung F1 di sini yaitu modus dikurangi dengan kelas yang berada sebelumnya. Dan F2 di sini yaitu nilai yang didapat dari hasil pengurangan nilai modus dikurangkan dengan frekuensi yang berada pada sesudah kelas tersebut. Di sini dapat kita lihat frekuensi kemunculan yang paling sering adalah 9 yang berada pada interval nilai 55 sampai dengan 61.
Langsung saja kita cari penyelesaiannya. Modus sama dengan batas bawah kelas, yaitu batas bawah kelas nilai interval nilai dikurangkan dengan 0,5. Jadi 55 dikurangkan 0,5 mendapat hasil 54,5. Panjang kelasnya yaitu 7. Lalu 9 dikurang 7 sama dengan 2, F1-nya adalah 2, sedangkan F2-nya adalah 9 dikurang 8 sama dengan 1. Maka modus sama dengan 54,5 tambah 7 dalam kurung 1 per 1. Nah, kemudian modus 54,5 ditambah 1 per 1 sama dengan 0, berarti 7 dikali 0 sama dengan 0. Modus sama dengan 54,5. Berarti nilai modus berada pada interval nilai 5,5 per 61. Itulah pembahasan mengenai ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus dari saya. Sekiranya ada yang kurang atau ada yang terlewat, saya sebagai pemateri memohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe dan like.